يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Summa amma ba'd. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di kajian Tadabbur Al-Qur'an Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi Pak Ustadz sampaikan, beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga kita diberikan kemampuan untuk memaksimalkan ibadah kita sampai penghujung bulan Ramadan. Amin. Semoga kita diizinkan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah semaksimal mungkin kepada Allah. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siam kita, qiyam kita, sedekah kita, bacaan Quran kita dan tadabbur Al-Quran kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan kekurangan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kajian ini akan berlangsung hingga pukul 7. Untuk kajian dari Pak Ustadz itu berlangsung sampai dengan pukul 6.30. Lalu nanti antara 6.30 sampai pukul 7 kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya baik melalui kolom chat maupun bertanya langsung kepada Profesor Hamdani Anwar. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Profesor Hamdani Anwar kami persilahkan. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Pejuang Subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur pada Allah yang telah mengkaruniakan segala nikmat dan karunia sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang saat ini kita berada pada hari yang ke-27. Tinggal beberapa hari lagi pelaksanaan ibadah ini. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan lebih baik dan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua, saum kita semua, sedekah kita semua dan perbuatan-perbuatan baik yang telah semua kita lakukan. Amin. Kemudian kita sampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Saat ini kita akan membahas surat Ali Imran dari ayat 81 sampai 84. Ayat 81 adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalika isri fa qalu aqrarna faqala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini ayat 81 yang artinya dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan
apa yang ada pada kamu, niscaya kamu semua akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku? Atas yang demikian itu, mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Nah, ini perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi. Dalam ayat lain diungkapkan bahwa Allah juga mengadakan perjanjian kepada semua manusia. Yang ayat itu populer sekali dengan ungkapan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah berfirman, apakah kalian bersaksi bahwa Allah itu satu-satu Tuhan, satu-satunya Tuhan bagi kamu? Maka semua roh yang akan menjadi manusia itu bersaksi, bala, betul ya Allah, kami bersaksi bahwa hanya Engkau Tuhan kami. Nah, dalam ayat ini Allah mengambil kesaksian para nabi. Kalau tadi kesaksian untuk semua manusia, pada ayat ini kesaksian para nabi. Kesaksiannya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kitab, menganugerahkan wahyu, menganugerahkan hikmah kepada semua para nabi. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya mendapatkan wahyu, mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhir kenabian itu akan datang seorang rasul yang membenarkan semua wahyu yang telah dianugerahkan pada para nabi tersebut, yang akan meyakinkan bahwa yang dianugerahkan pada mereka betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menginformasikan hal ini kepada para nabi. Ketika Allah menetapkan seseorang sebagai nabi, Allah menginformasikan ini. Allah akan menganugerahkan wahyu, kitab, dan hikmah. Dan kelak, ribuan tahun yang akan datang, akan diutus seorang rasul yang membenarkan wahyu kepada nabi tersebut, yang meyakini bahwa orang tersebut sebagai nabi. Nah, di situ. Ini, jadi setiap nabi ditetapkan, itu kemudian diberi informasi ini. Kelak akan datang nabi yang akan meyakinkan umatnya bahwa kamu betul-betul nabi pada masamu. Nah, nabi pada masamu. Sebab apa? Sebab nanti kalau ada nabi lain datang, biasanya akan ada syariat baru yang disesuaikan dengan kondisi waktu itu. Tetapi pada masa itu, Andalah sebagai nabi yang ditetapkan Allah. Kamulah yang sebagai rasul utusan Allah untuk menyampaikan ajarannya, untuk menyampaikan wahyunya. Kelak ada yang mengingkarimu, tapi ada seorang rasul pada akhir zaman yang akan meyakinkan umatnya bahwa kamu betul-betul nabi masa kini. Nah, di situ perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi tersebut. Maka kemudian Allah mengatakan, kalau ada informasi ini, apakah kamu betul-betul yakin, betul-betul setuju dengan informasi ini? Maka mereka menjawab, kami setuju ya Allah. Sehingga kalau kami setuju, maka bersaksilah. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa sejak diutusnya seseorang sebagai nabi,
ketika itu beliau-beliau ini sudah tahu bahwa Allah menganugerahkan wahyu yang, nah ini yang perlu diingat, yang wahyu itu akan disampaikan pada umatnya, tetapi sebagian umatnya mengingkari, sebagian menerima. Bahkan ada pula seorang nabi ketika berdakwah tidak ada satupun masyarakat yang beriman, sehingga dia kecewa, dia putus asa. Tapi sebelum itu Allah memberitahukan, kelak ada seorang nabi yang akan meyakinkan umatnya bahwa kamu adalah betul-betul nabi. Walaupun sekarang umatmu mengingkari, tapi ada seseorang yang mempercayai padahal dia lahir bukan di zamanmu. Nah, siapa nabi yang pengikutnya ingkar itu? Yaitu Nabi Yunus. Sehingga akhirnya beliau pindah, ingin hijrah, ingin berdakwah di lain tempat. Tapi Allah tidak ridho, karena memang ketetapannya bahwa Nabi Yunus harus memberi informasi kepada masyarakatnya. Ada pula seorang nabi yang diingkari sebagian besar umatnya, yang mau beriman hanya sedikit, yang tidak beriman sangat banyak, dan mereka mencercanya, mengkritiknya, menganggapnya gila, sehingga akhirnya nabi itu kecewa, mohon pada Allah, ya Allah, ternyata umatku sangat ingkar, ya, maka musnahkan mereka semua. Nah, ini Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, Robbi la tazar minal kaf alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di atas bumi ini orang-orang kafir itu. Musnahkan mereka semua. Nah, walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan pada Nabi Nuh, walaupun sekarang banyak yang ingkar kepadamu, tapi yakinlah, di akhir zaman ada seorang Rasul yang meyakinkan umatnya bahwa Nuh ini betul-betul Nabi yang menerima wahyu dari Allah. Nah, ini jadi dengan informasi ini, para Nabi tadi meyakinkan dirinya. Walaupun sekarang banyak yang tidak beriman, karena semua nabi pasti akan ditentang oleh sebagian kaumnya. Semua nabi. Sehingga ketika itu sebetulnya sebagian nabi ada yang putus asa, ada yang kecewa. Tapi sebagai informasi yang memberikan dorongan positif, Allah memberikan anugerah, memberikan wahyu, memberikan pengetahuan bahwa kelak ada seorang Rasul yang akan membenarkan dirimu, yang akan meyakini bahwa kamu memang Nabi. Nah, ini informasi. Ya. Sehingga dengan informasi ini, para Nabi tadi di samping kecewa, ada pula rasa dihargai. Bahwa dia betul-betul utusan Allah. Nah, karena itu ketika misalnya kita berbicara, ya, kemudian ada informasi, kalaupun saat ini banyak orang tidak setuju, tapi yakinlah, nanti pada akhirnya semua orang akan yakin bahwa yang kamu sampaikan itu benar. Maka ini akan membuat motivasi yang besar dalam diri kita untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran tersebut. Nah, ini yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para nabi itu walaupun ditentang kaumnya, tapi tetap mereka memiliki semangat tinggi untuk menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih lagi itu
5 orang rasul yang mendapat risalah secara khusus. 5 orang rasul ini yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapat wahyu syariat baru. Sehingga mereka mendapat tantangan paling besar karena syariat itu menghapus keyakinan, ritual, kebiasaan dari masyarakatnya. Sehingga dalam sejarah kenabian kita tahu Nabi Nuh dimusuhi, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa dikejar mau dibunuh, Nabi Isa bahkan diancam pembunuhan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Rasul pun akan dibunuh. Rumahnya sudah dikepung. Tapi dengan izin Allah, Rasulullah dapat keluar malam-malam, menyelamatkan diri dan hijrah ke Madinah. Nah, semuanya begitu. Semua nabi mendapat tantangan dari umatnya. Tetapi mereka diberi kabar gembira. Kalaupun sekarang kamu ditentang, dikritik, dicerca, yakinlah. Ada seseorang yang tetap meyakini dirimu sebagai nabi. Nah, karena itu, bagaimana pendapatmu dengan informasi ini? Apakah kamu membenarkan informasi Tuhan dan setuju untuk menolong Rasul yang akan meyakini kamu itu? Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana mungkin para nabi yang hidup ribuan tahun lalu akan menolong seseorang yang belum dilahirkan, yang akan dilahirkan ribuan tahun kemudian? Nah, caranya apa? Cara menolong itu adalah dengan meyakinkan umatnya. Ini syariat dari Allah. Tetapi kelak akan ada seorang Rasul yang menyempurnakan syariat-syariat ini. Sehingga kalau orang-orang itu mau jujur, di kitab Taurat ada ayat yang menjelaskan suatu saat akan datang seorang nabi yang meluruskan, yang menyempurnakan syariat ini. Dalam Injil ada ayat yang pula menjelaskan bahwa kelak akan ada utusan Allah yang menyempurnakan syariat ini. Nah, jadi itu cara menolongnya adalah dengan memberi informasi pada umatnya, ini syariat berlaku pada saat ini. Kelak dengan perubahan waktu, dengan kemajuan zaman, syariat ini akan disempurnakan agar sesuai dengan masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena syariat yang sekarang tidak cocok lagi untuk yang akan datang. Nah, di situ cara menolongnya adalah dengan meyakinkan umatnya. Dan ini apabila diajarkan, terus maka kemudian akan memberikan informasi tentang nabi yang terakhir. Nah, dan para nabi yang diambil sumpahnya tadi, diambil kesaksiannya, semua sepakat. Betul ya Allah, kami bersaksi bahwa kelak ada seorang nabi yang akan membenarkan kami. Nah, itu. Tapi kemudian ayat selanjutnya, ayat 82, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Maka siapapun yang berpaling, yang tidak meyakini, yang ingkar setelah informasi tadi, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini kepada siapa ini? Ini pada ahli kitab. Ini zaman Rasul kan? Ayat ini turun pada zaman Rasul. Orang Yahudi tahu ada ayat-ayat Taurat
yang menginformasikan akan datangnya seorang nabi menyempurnakan syariat yang ada. Orang Nasrani tahu ada ayat dalam Injil yang menyebutkan akan datang seorang nabi yang menyempurnakan syariat mereka. Mereka tahu. Tapi setelah tahu itu mereka ingkar. Faman tawalla ba'da dzalika. Maka siapapun yang berpaling, yang ingkar dari wahyu Allah ini, dari kebenaran yang diturunkan itu, mereka itu disebut orang fasik. Kenapa demikian? Karena tidak mau meyakini walaupun mereka sudah tahu. Nah, ini mungkin ya. Oleh sebab itulah di kalangan umat Nasrani, jamaah atau pemeluk agama Nasrani tidak dibolehkan membaca kitab sucinya sendiri-sendiri. Mereka hanya dibolehkan untuk mendengarkan uraian atau penjelasan dari pendeta-pendetanya. Karena orang yang mengkaji Injil, kalau Al-Quran hanya satu, sama seluruh dunia, satu. Ketika ada orang ingin mengubah, langsung ketahuan. Tapi kalau Injil, yang diakui aja ada 4. Injil Matius, Markus, Injil Lukas, Injil Yahya. Isinya tidak sama. Nah, Quran hanya satu, sama seluruh dunia. Kalau Injil ada 4, masing-masing ada beda. Tapi masing-masing itu ada kesamaan. Apa kesamaannya? Memberikan informasi akan datang seorang nabi pada akhir zaman. Di Injil, di 4 Injil ini ada. Mungkin tidak dibolehkannya itu satu, agar umat tidak bingung karena perbedaan-perbedaan itu. Jadi perbedaan-perbedaan di Injil. Kenapa kalau ini dari Allah, kok beda-beda? Yang kedua, bisa jadi karena mereka khawatir kalau tahu ada ayat yang menjelaskan tentang datangnya seorang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam. Nah, sehingga itu dalam Nasrani mereka tidak dibolehkan untuk mempelajari Injil secara pribadi atau sendiri-sendiri. Kalau dalam Islam bahkan dianjurkan. Setiap Muslim dianjurkan selalu baca Quran. Setelah bisa baca, dianjurkan memahami makna ayat-ayatnya. Nah, bahkan kalau tidak mau memahami, disindir. Banyak ayat-ayat yang menyindir. Afala ta'qilun. Apakah kamu nggak mau pakai akalmu? Afala tatadabbarun. Apakah kamu tidak mau memahami ayat-ayat Allah itu? Nah, ini kalau anjuran Quran, pelajari. Baca, pelajari. Tapi kalau dalam kitab lain, jangan. Yang boleh mempelajari hanya para pendetanya saja. Nah, di sini bedanya. Maka di sini, faman tawalla ba'da dzalika, siapapun yang ingkar, yang berpaling dari apa yang telah diikrarkan para nabi tadi. Apa ikrarnya? Yaitu meyakini ada nabi akhir zaman. Dan mereka akan menolong dengan menginformasikan, dengan memberitahu pada umatnya. Tentu umat tadi pada masanya, dan masa selanjutnya ketika nabi tadi sudah wafat, informasi tadi dari ayat-ayat yang terdapat dalam kitab suci tadi. Nah, ini menolong umatnya agar mereka juga mempercayai ada nabi kelak yang akan menyempurnakan syariat. Kenapa disempurnakan? Karena syariat itu sudah sempurna pada masanya. Tapi untuk masa kini, setelah ribuan tahun, banyak hal-hal yang belum tercover, dapat dimasukkan, sehingga syariat baru itu menyempurnakan hal-hal yang tidak ada. Nah, itu. Maka mereka yang tidak mau mengimani, yang ingkar, mereka disebut fasik.
Fasik itu artinya apa? Yaitu orang-orang yang beriman tapi mengingkari hal-hal pokok yang ada dalam ajaran agamanya. Nah, ini ditujukan pada para ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Rasulullah mengajarkan semua nabi utusan Allah. Sehingga dalam Islam diyakini semua rasul itu selalu membawa syariat Allah. Tapi kalau dalam Yahudi tidak mengakui dua nabi. Tidak mengakui Nabi Isa dan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Nasrani mengakui semua nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan untuk meyakini semua nabi tanpa terkecuali. Nah, mereka adalah orang-orang pilihan yang ditetapkan Allah untuk mengajak umatnya, untuk berdakwah pada umatnya, agar mereka mengikuti syariat Allah, melaksanakan ajaran-ajarannya, dan menekuni tuntunan-tuntunannya. Nah, semua nabi begitu. Tapi tadi itu seperti dikatakan, semua nabi diyakini, kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ini orang Yahudi. Kenapa tidak meyakini Nabi Isa? Karena mereka menganggap Nabi Isa yang membawa ajaran baru itu tidak jelas asal-usulnya. Tidak punya ayat. Kemudian ajaran-ajarannya banyak bertentangan dengan atau mengkritik perilaku pendeta-pendeta Yahudi. Sehingga pendetanya itu marah. Karena itu pendeta mengajarkan ini tidak benar. Dia bukan nabi. Nah, dari situ walaupun Nabi Isa itu orang Yahudi, tapi tidak diakui oleh orang-orang Yahudi sebagai nabi. Kalau Rasulullah itu disebabkan Rasulullah SAW bukan keturunan Yahudi. Mereka mengakui Rasulullah mempunyai tanda-tanda kenabian seperti yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Tapi karena bukan orang Yahudi, maka mereka mengingkarinya. Nah, disinilah dalam ayat 82, faman tawalla. Nah, ba'da dzalika. Siapapun yang ingkar setelah informasi dari Allah ini, faulaika humul fasikun, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Kemudian ayat 83, afa ghairu dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Nah, ini pertanyaan. Pertanyaannya apa? Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepercayaan atau keyakinan itu dengan senang ataupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, ini artinya apa? Kalau mereka tidak percaya akan informasi dari para nabinya, mereka tidak yakin berita-berita yang tercatat, yang tertulis dalam kitab sucinya, maka berarti mereka mengingkari tuntunan yang diwahyukan Allah. Padahal tuntunan itulah yang membentuk syariat agama. Jadi syariat itu isinya tuntunan-tuntunan untuk mengikuti, melaksanakan ajaran-ajaran agama. Nah, kalau mereka mengingkari
tuntunan syariat, ayat-ayat kitab sucinya, berarti seolah-olah mereka ingin mengikuti syariat yang lain. Maka inilah pertanyaannya. Maka mereka mengapa mereka mencari agama selain yang berasal dari Allah? Mengapa mereka ingkar? Nah, kalau dalam bahasa lain, mengapa mereka ingkar terhadap tuntunan-tuntunan Allah? Sudah jelas ini diwahyukan. Jelas mereka membacanya, tetapi tidak diyakini dan ketika disampaikan berbeda dari yang tertulis dalam kitab suci ini. Orang-orang Yahudi tidak mau menjelaskan ayat ini secara detail karena mereka menganggap ayat ini hanya akan memberikan kehormatan kepada bangsa lain. Sedangkan bangsa Yahudi, mereka menganggap dirinya kami bangsa pilihan, kami bangsa nomor 1, kami bangsa yang dianugerahi keutamaan. Ini kata Allah dalam Taurat. Bagaimana kata Al-Quran? Al-Quran membenarkan itu. Apa ayatnya? Ada salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Nah, Al-Quran mengakui, Al-Quran tidak mengingkari. Walaupun orang Yahudi itu sangat benci terhadap Rasulullah SAW, tidak senang pada Islam, tapi Al-Quran tidak mengingkari informasi dari Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah memberikan anugerah khusus pada orang Yahudi, keutamaan yang lebih dari lainnya, Al-Quran mengakuinya. Nah, ini beda. Orang Yahudi, ketika Taurat mengatakan A terkait dengan Rasulullah SAW, terkait dengan agama Islam, mereka menolak. Padahal itu tercantum dalam Tauratnya. Islam mengakui Taurat dari Allah. Maka ketika dalam Taurat diungkapkan bahwa orang Yahudi itu adalah bangsa pilihan, Al-Quran tidak mengingkarinya. Mestinya, ya, kalau logika manusia, karena mereka mengingkari, saya juga mengingkari mereka. Mestinya begitu. Ya. Karena mereka tidak mengakui saya, ngapain saya harus mengakui mereka? Nah, mestinya begitu. Kalau logika kita. Tapi Al-Quran tidak. Allah betul-betul meyakinkan pada Rasul, walaupun orang Yahudi tidak percaya kamu, walaupun orang Yahudi mengingkari kamu, tapi dalam firman Allah ada ayat-ayat yang tetap memberikan informasi bahwa Allah memberikan keistimewaan pada orang Yahudi. Dan Rasul memberitahukan itu. Rasul mengajarkan itu. Rasul tidak menyembunyikan itu. Di sini bedanya. Jadi kalau dalam sikap orang Yahudi menyembunyikan sebagian isi Taurat, tidak mengakui sebagian informasi Allah, maka Al-Quran tidak demikian. Yang baik tetap dikatakan baik, yang buruk tetap dikatakan buruk. Ya. Yang baik walaupun itu ada pada orang yang tidak suka, tetap diakui. Nah, di sini bedanya. Sehingga maka di sini muncul pertanyaan tadi, mengapa mereka kok mengingkari wahyu Allah? Mengapa mereka mencari agama selain yang diwahyukan Allah? Mengapa mereka berupaya untuk mengikuti ajaran-ajaran yang beda dari wahyu Allah? Nah, di sini. Padahal siapapun yang di bumi ini telah
berserah diri, telah meyakini apapun yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meyakini dengan tulus, ya, karena percaya, sadar, paham bahwa ini ajaran yang benar. Tapi ada pula yang percayanya terpaksa. Sehingga kalau seorang muslim, ada muslim yang taat, sadar, sehingga dia melaksanakan tuntunan Allah dengan ikhlas. Tapi kalau kita mau jujur, ada pula orang muslim yang terpaksa. Maka mereka mengaku beragama Islam, tapi tidak mau melaksanakan ajarannya. Kenapa tidak mau? Mereka tidak sek, tapi harus memeluk Islam. Nah, tapi tidak sesuai dengan dirinya, maka mereka, ini artinya mereka meyakini Allah, mereka memeluk Islam karena terpaksa. Kalau orang terpaksa, akibatnya mereka akan berbuat semaunya, melaksanakan ajaran agama seenaknya. Nah, di sini ya. Padahal Allah menginformasikan bahwa tuntunan ini berasal dari Allah yang Maha Baik, pasti isinya baik, tujuannya baik, dan hasilnya tentu untuk kebaikan pula. Nah, di situ. Dan Allah memberitahukan, kalau kamu tidak mau yakin, kamu tidak percaya, ketahuilah, kelak kamu akan dikembalikan pada Allah. Kenapa? Karena Allah lah pencipta semua makhluk. Maka semua makhluk akan kembali pula kepada Allah. Sehingga kita sering menyebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kenapa milik Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Dan sesungguhnya kelak semua makhluk termasuk kita akan kembali pula pada Allah. Nah, ini yang tidak disadari oleh sebagian orang. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan, ya kalau sudah meninggal, sudah habis. Tidak ada itu kaitannya dengan akhirat. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Ya, sudah meninggal, sudah selesai. Kalau nggak percaya, gali itu kubur. Nah, ini logika manusia. Tapi logika Tuhan, ketika masih ada kubur, berarti masih ada kehidupan dunia. Dikembalikan pada Allah, itu terjadi kelak setelah kehidupan dunia selesai. Kehidupan ada dua, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dimulai sejak alam semesta dicipta sampai berakhirnya alam semesta, atau dalam Quran disebut al-yaumul akhir. Hari terakhir kehidupan dunia. Hari terakhir kehidupan dunia habis, mulai masuk pada kehidupan akhirat. Nah, disitulah semua manusia, semua makhluk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Ungkapan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Tidak ada yang dikembalikan kepada lainnya. Kalau dalam agama lain ada manusia itu akan berputar terus. Begitu meninggal, maka rohnya kemudian akan menitis, inkarnasi kepada manusia yang baru. Sehingga apa itu? Dalam ajaran Dalai Lama itu ditetapkan seumur hidup, begitu meninggal, rohnya akan menitis inkarnasi pada seorang bayi. Maka begitu diketahui bayi ini dengan apa syarat-syarat mereka, langsung ditetapkan walaupun masih kecil, ini Dalai Lama yang baru. Nah, dalam Islam tidak ada itu. Karena setiap orang
itu akan langsung dikembalikan pada Allah. Saat ini mereka yang sudah meninggal menunggu datangnya kehidupan akhirat, menunggunya di mana? Di alam barzakh. Alam barzakh itu alam penantian, perbatasan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah ini ayat 83. Dan ayat 84, Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah ini jawaban dari hal-hal tadi yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para nabi itu, dan hanya kepada kami. Dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Nah ini jawaban tadi. Nah di sini diungkapkan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kami beriman kepada Allah. Ini dasar pertama, ajaran awal dari Allah kepada para nabinya adalah untuk mengajak masyarakat, untuk mengajak manusia bertauhid. Ini. Jadi para nabi semuanya sama. Tugas pertamanya adalah mengajak tauhid. Mengajak tauhid ini. Tugas pertamanya. Itu mengajak. Nah di sini juga Allah ketika memberikan perintah pada Rasulullah SAW, pertama kami beriman kepada Allah. Nah, di sini tauhid selalu itu. Kemudian dan kami beriman kepada apa yang diturun kepada kami. Yang diturunkan kepada kami pada Rasul apa? Yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran wahyu Allah. Ajaran Allah. Sehingga di sini kalau beriman pada Allah, pasti akan beriman pada ajarannya. Sehingga kalau beriman pada Allah, tapi tidak beriman pada Al-Quran, maka ini akan menjadi sia-sia. Karena tuntunan Allah, syariat Allah itu terdapat dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita saat ini mengikuti Allah, artinya mengikuti tuntunannya yang tertulis dalam Al-Quran. Kalau tidak mau mengikuti Al-Quran, berarti tidak mengikuti ajaran-ajaran Allah. Maka disebutkan, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran. Kemudian baru, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Nah ini menarik. Kenapa tidak dimulai dari dan kami beriman kepada yang diturunkan pada Nabi Adam, Nabi Nuh. Kok tidak dari situ? Tapi diawali Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucu. Kenapa dari situ? Karena ayat ini ditujukan untuk orang Yahudi. Untuk ahli kitab. Ahli kitab itu meyakini kakek moyang mereka itu Nabi Ibrahim. Sehingga di Yerusalem itu ada Masjid Ibrahim. Ketika saya ziarah di sana, masjid ini dijaga ketat tentara Israel. Kenapa? Di dalamnya terdapat makam Nabi Yakub, makam
ibunda Nabi Yakub. Makam ayahanda Nabi Yakub yaitu Nabi Ishak. Ada semuanya. Sehingga mereka dianggap ini tempat kakek moyang kami. Dijaga ketat. Peziarah diperiksa kalau mau masuk. Dan ada ruangan khusus tidak boleh didatangi. Konon itu ruang makam Nabi Ibrahim. Tidak boleh. Nah ini, maka masjid itu disebut Masjid Ibrahimi di Yerusalem itu. Nah, di sini yang menarik di sini, dan kami percaya pada yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Nah ini kenapa? Karena ayat ini secara khusus ditujukan orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu di situ. Sehingga mereka orang-orang Yahudi itu akan sangat menghargai Nabi Ibrahim. Tapi kalau ditanya Nabi Nuh, Nabi Adam, penghormatan mereka beda. Karena Nabi Ibrahim dianggap sebagai kakek moyang mereka. Bahkan mereka menganggap Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Nabi Ishak itu orang Yahudi. Nabi Yakub itu orang Yahudi. Nah, ini perkataan ini salah. Yahudi itu adalah orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Yakub. Jadi Nabi Ibrahim bukan keturunan Nabi Yakub. Maka bukan Yahudi. Tapi karena ini kakek moyangnya dan ini merupakan Nabi yang istimewa, maka tetap dianggap mereka Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu orang Yahudi. Padahal bukan. Yang Yahudi itu disebut Yahudi adalah mulai dari putra-putra Nabi Yakub, yang dalam istilah lain disebut Bani Israel. Israel itu nama Nabi Yakub, gelar. Sehingga Bani Israel artinya keturunan Israel. Dan Israel itu adalah Nabi Yakub. Nah, jadi yang pertama ini untuk sindiran. Kenapa disebut Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub? Ini sindiran kepada orang Yahudi. Kami mengakui semuanya. Tapi kamu tidak yakin. Dari sini tidak mereka yakin Ibrahim, enggak yakin. Tapi mereka tidak meyakini Nabi Ismail. Kenapa? Karena Nabi Ismail ibunya bukan orang Yahudi. Bukan kakek dari kakek moyang mereka. Sehingga yang dianggap dari kakek moyang dan nenek moyang itu adalah keturunan Sarah, istri Nabi Ibrahim. Kalau Ismail keturunan Hajar, bukan dianggap suku mereka. Nah, di sini ya. Nah, kemudian yang menarik lagi, disebutkan di sini apa? Dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Nah, ini menariknya apa? Disebut secara khusus Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi nabi lain tidak disebut namanya. Nah, di sini menarik yang dua. Kalau tadi khusus orang Yahudi, Nabi Musa dan Nabi Isa ini disebutkan Nabi Musa karena mereka Nabi Musa lah yang membawa syariat Yahudi. Sedangkan Nabi Isa disebut Nabi Isa lah pembawa syariat Nasrani. Sehingga dalam satu ayat ini memuat kritikan pada ahli kitab. Ahli kitab itu yaitu Yahudi dan Nasrani. Sehingga kalau ayat menyebutkan suatu hal, itu ternyata ada rahasianya. Ada maknanya. Kenapa Nabi Musa disebut? Kenapa Nabi Isa disebut? Sedangkan Nabi lain tidak?
Nah, karena nabi lain itu perannya tidak sebesar Nabi Musa dan Nabi Isa. Artinya orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu membeda-bedakan nabi. Nah, ini dijawab, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para nabi itu. Nah, dalam Islam begitu. La nufarriqu baina ahadin minhum. Nah, ini menegaskan sikap ajaran Islam dan sikap ahlul kitab ternyata beda terhadap para nabinya. Bedanya apa? Mereka membeda-bedakan. Ada nabi yang istimewa, ada nabi yang dihormati, ada nabi yang biasa saja. Tapi kalau dalam Islam diungkapkan dalam ayat tadi apa? La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi-nabi itu. Mereka semua merupakan insan-insan pilihan. Manusia yang ditetapkan untuk menjadi nabi, pasti mereka memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, sehingga di sini ada hal-hal yang tampaknya sangat kita perhatikan tentang bagaimana tuntunan Al-Quran terhadap para nabi dan keyakinan ahlul kitab kepada para nabi. Ahlul kitab Yahudi Nasrani mengakui nabi-nabi. Tapi seperti saya katakan, Yahudi mengakui semua nabi kecuali dua. Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nasrani mengakui semua nabi kecuali satu, Nabi Muhammad. Hal lain, Yahudi dan Nasrani membeda-bedakan kualitas para nabi. Nah, dalam Islam mengakui semua nabi. Kemudian Islam tidak membeda-bedakan semua nabi. Karena mereka memiliki keistimewaan dan ditetapkan sebagai nabi dan rasul yang menyampaikan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Islam di sini betul-betul memberikan informasi yang berbeda dari ajaran yang diyakini oleh ahlul kitab. Pada awalnya, ayat-ayat terdapat dalam Taurat itu menilai semua nabi sama. Dalam Injil yang asli menilai semua nabi sama. Bahkan meyakini nabi yang belum lahir, nabi yang akan menyempurnakan. Itu ada. Tetapi disinilah sikap ahlul kitab. Meyakini sebagian, mengingkari ayat yang lain. Nah, ini. Islam mengajarkan tidak boleh begitu. Semua nabi itu pilihan Allah. Mereka memiliki keistimewaan, keunggulan, dan tidak dibeda-bedakan. Nah, disitulah hal yang membedakan antara ajaran Al-Quran dan keyakinan yang dimiliki ahlul kitab. Saya tidak mengatakan perbedaan Al-Quran dan Taurat, karena Taurat juga menginformasikan akan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Injil akan juga menginformasikan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang saya katakan, inilah sikap orang Yahudi dan Nasrani terhadap Rasul-Rasul. Membeda-bedakan. Umat Islam di dasar petunjuk Al-Quran tidak membeda-bedakan para nabi itu. Ini juga dikuatkan dalam surat Al-Baqarah. Apa itu? Yang terdapat akhir surat Al-Baqarah itu, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusum aw tukhfuhu yahsibkum billah
wa yaghfiru ma yasha wa yu'adhibu ma yasha. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah itu sama dengan ini, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kalau surat Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Nah, jadi dikuatkan paling tidak ada 2 ayat yang menyatakan bahwa Islam berdasar Al-Quran tidak membeda-bedakan antara para nabi itu. Ya. Nah, sehingga mereka adalah semuanya utusan Allah, memiliki keistimewaan, dan menjadi panutan bagi umat-umat pada masanya. Nah, inilah tafsiran surat Ali Imran ayat 81 sampai 84. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, Ustaz. Baik Pak Ustadz. Terima kasih bimbingannya Pak Ustadz. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Berikutnya adalah nanti insya Allah pada pukul 7 pagi ini, acara kajian tadabbur Quran akan dilanjutkan dengan acara silaturahmi online, dan pada hari ini kita akan berkunjung secara online ke Bangladesh, di mana di sana kita akan berjumpa dengan narasumber kita, yaitu Ibu Dubes Republik Indonesia untuk Bangladesh, Ibu Rina Sumarno. Acara akan dimulai pada pukul 7 pada pagi hari ini setelah kajian ini. Lalu untuk kajian kita 2 hari ke depan, besok insya Allah pada hari Senin 10 Mei 2021, kajian akan diisi oleh Ustadz Mukhlisin Aziz, MA, dengan tema Indahnya Silaturahmi. Lalu pada hari Selasanya, pada tanggal 11 Mei 2021, kajian akan diisi oleh Ustadz Dr. Arazi Hasim, MA, dengan tema Yakin dan Tawakal dari kitab Riyadhus Shalihin. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ikut hadir dalam kajian tersebut. Lalu kajian Ramadan kita akan berjalan sampai dengan akhir Ramadan. Ini tinggal 4 hari lagi, jadi insya Allah sampai hari Rabu. Dan kajian tadabbur Quran kita hari ini adalah kajian tadabbur terakhir di bulan Ramadan. Dan kita akan melanjutkan kajian tadabbur berikutnya di hari Minggu, insya Allah Minggu ini. Jadi kalau Kamis Jumat adalah Lebaran, insya Allah Minggu kita sudah hadir kembali dengan kajian tadabbur Quran. Alhamdulillah. Insya Allah. Gerakan membaca. Kami lanjut, ini kajian classical training online, kajian bedah Iqra batch kelima dengan langkah mudah tahsin tilawah Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Uci Armisi. Tanggalnya bisa tertera di situ. Sudah dimulai dari tanggal 25 April yang lalu, 28 April, 2 Mei. Jadi berikutnya ini adalah tanggal 9 Mei, yaitu hari ini, pada pukul 1:30 sampai 3:30. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Pejuang Subuh Pondok Indah telah menyelesaikan pembagian paket sembako tahap 13 di bulan Ramadan, yaitu kepada petugas kebersihan, pedagang, pemulia jenazah, security, jamaah dan warga di sekitar Masjid Raya Pondok Indah dan warga di Kelurahan Pondok Pinang. Kepada Bapak dan Ibu para jamaah yang telah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga apa yang diinfakkan oleh Bapak Ibu sekalian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi dan memberi pahala atas infak yang dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi untuk bersedekah untuk mendukung kegiatan dakwah ini maupun untuk bantuan sosial, dapat menyalurkan sedekahnya atau infaknya melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor kode bank 451, nomor rekening 7220201001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, atau dapat menghubungi saya di 0811828246. Baik. Saya pikir itu pengumumannya. Pak Ustadz, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Ustadz ya. Ya.
Kita Silakan. mulai dari kolom chat dulu. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dapat silakan persiapan pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Ibu Renos Maita Firdaus. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Lalu ditulis oleh sahabatnya, terus kita bisa baca sampai sekarang. Bagaimana dengan kitab Injil atau Zabur dan Taurat itu? Bagaimana Allah mewahyukannya kepada Nabi, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Dalam Al-Quran diisyaratkan penurunan Taurat dan Injil, serta Zabur misalnya, itu misalnya dalam surat Ali Imran ayat ketiga. Ya. Surat Ali Imran ayat ketiga, Nazzala alaikal kitab bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nah, ini ada perbedaan. Kalau Al-Quran dipakai kata nazzala. Taurat dan Injil dipakai kata anzala. Nah, ini beda. Kalau nazzala itu artinya turun sedikit demi sedikit bertahap. Sehingga kita ketahui turunnya Al-Quran itu diperkirakan selama 20 tahun lebih. 20 tahun. Taurat diwahyukan hanya dalam 40 hari. Nah, beda. Ini 40 hari, Al-Quran 40 hari itu sekaligus, Al-Quran selama berapa? Al-Quran selama 20 tahun. Injil juga demikian, diwahyukan dalam satu waktu. Nah, dari sini beda. Nah, kemudian kalau dalam kitab sucinya orang Nasrani, itu dikenal nama Bible. Bible itu terdiri dari dua macam, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Old Testament dan New Testament. Perjanjian Lama itu isinya 3. Apa itu? Isinya 3, yaitu Taurat, kemudian kitab raja-raja atau kitab nabi-nabi, Nebiim, dan Ketubim. Ketubim itu kitab puisi. Nah, kitab puisi inilah yang oleh orang Nasrani disebut Mazmur, tapi dalam Islam disebut Zabur. Nah, itu disatukan. Nah, Taurat, Nebiim, Ketubim, ini bahasa Ibraninya begitu. Kemudian Perjanjian Baru terdiri dari 4 buah Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya. Kemudian disebut kisah para rasul. Jadi kisah para rasul menjadi kitab suci juga. Kemudian surat-surat Paulus. Jadi Paulus mengirim surat, itu jadi kitab suci juga. Dan yang terakhir adalah wahyu kepada Yohanes. Yohanes itu salah satu murid dari Nabi Isa. Nah, ini dianggap ajaran Yohanes itu sebagai wahyu. Nah, khusus Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam satu waktu. Kemudian Nabi Isa mengajarkannya pada jamaah, terutama pada 12 muridnya. Namun saat itu belum ditulis. Baru setelah Nabi Isa wafat, Injil mulai ditulis. Yang nulis siapa? Banyak orang. Sehingga ketika itu diperkirakan ada lebih dari 70 macam Injil. Nah, ketika agama Nasrani sudah disatukan di bawah gereja di Roma, di bawah Paus, maka Injil-Injil ini diseleksi. Dari sekian puluh Injil
yang isinya dapat diterima oleh mereka hanya 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yahya. Ini disebut Injil kanonik, Injil yang diakui. Sedangkan yang lain dianggap Injil apokrif, yaitu Injil yang ditolak. Nah, jadi ini beda. Kalau Al-Quran diturunkan jangka waktu lama, 20 tahun lebih. Ada yang 5 ayat, wahyu pertama itu. Ada yang 7 ayat, kadang-kadang hanya 1 ayat. Nah ini, kalau Taurat, Injil sekaligus. Taurat, wa'atna Musa arba'ina lailatan, 40 malam. Dalam 40 malam. Nah itu. Nah ini kemudian beda antara Injil, Taurat, dan Al-Quran. Nah, kemudian Taurat ini pernah dibakar habis, kemudian ditulis ulang. Ternyata tulisan ulang ini ada yang masih sama, tapi banyak pula yang berbeda dari aslinya. Nah, ini. Kalau Al-Quran, sejak awal diturunkan, dihafal, kemudian ditulis. Sehingga ketika ada yang meninggal, wah ini kita kalau banyak orang meninggal nanti generasi sahabat hilang, jangan-jangan Al-Quran hilang. Maka pada Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan sebaiknya Al-Quran ditulis, disatukan menjadi mushaf, satu mushaf. Nah ini disetujui sehingga alhamdulillah Al-Quran sampai sekarang tetap seperti aslinya dan dihafal ribuan orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sekarang menyaksikan di TV, salah satu stasiun RCTI itu setiap jam 1 atau jam 12 sampai jam setengah 3 menayangkan lomba hafid Al-Quran. Yang ikut siapa? Lomba menghafal Quran. Yang ikut anak-anak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Mereka sudah hafal 15 juz, hafal 20 juz. Sehingga kita yang sudah dewasa ini malu rasanya. Anak kecil hafal kok kita tidak. Nah, itu beda antara penurunan Al-Quran yang sekian lama. Apa manfaat sekian lama? Supaya tiap-tiap ayat mudah dihafal dan gampang difahami. Bayangkan, kalau ayat Quran itu tiba-tiba turun 30 juz, wah sulit itu memahaminya. Tapi kalau sedikit gampang dihafalkan dan gampang difahami. Nah itu. Ya. Baik, pertanyaan lain? Mohon maaf Prof, tadi saya mungkin takutnya nggak menyimak. Prof, itu kalau Al-Quran itu kan diturunkan dari Allah, diwahyukan melalui malaikat Jibril. Betul. Kalau Injil sama Taurat itu dari Allah ke Nabi Musa atau ke Nabi Isa itu apakah melalui malaikat juga? Langsung. Iya, baik Pak. Baik. Terima kasih Prof. Pertanyaan berikutnya dari Pak Sony Sumarsongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Hamdani Anwar, mohon berkenan dapat memberikan penjelasan urutan sekuen turunnya kitab-kitab suci Allah dari Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ya, turun yang pertama adalah Taurat. Sebetulnya Nabi Nuh itu mendapat wahyu, tapi tidak sedetil syariat lain. Nabi Ibrahim juga mendapat wahyu yang berupa kitab, tapi tidak sedetil. Sehingga mereka wahyunya itu bukan disebut kitab, tapi disebut suhuf. Ya. Jadi yang pertama itu Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim. Ini disebut suhuf. Dan sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Kemudian yang dikenal dalam Al-Quran, wahyu Allah yang dibukukan menjadi kitab suci, pertama adalah Taurat. Diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu di Bukit Sinai. Di bapak-bapak kalau mau kemana itu, mau ke Palestina, lewat Mesir,
Saya dulu ke Palestina lewat Mesir. Nah itu bermalam di perbatasan antara Mesir Israel. Nah di situ kita bermalam di daerah Sinai. Nah pagi-pagi diajak naik ke Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Nah itu pagi-pagi. Waktu itu pas musim dingin, dinginnya luar biasa. Nah, di Bukit Sinai inilah Nabi Musa menerima wahyu sekaligus, tapi beliau menunggu selama 40 malam. Nah itu ya. Kemudian yang kedua Nabi Daud. Nabi Daud itu keturunan Nabi Musa, jauh ya. Jadi setelah kembali ke Yerusalem, kemudian orang-orang Bani Israel ini membentuk kekuatan dan mereka bisa menaklukkan Yerusalem, kemudian mendirikan kerajaan. Maka raja yang pertama Tolut namanya. Kemudian Tolut ini raja yang baik, punya kelebihan dalam jasmani dan ilmunya. Nah, tapi kemudian mereka menghadapi serangan orang-orang yang berbadan besar. Ya. Kalau dalam bahasa Bible, mereka dipimpin oleh seorang berbadan besar namanya Goliat. Kalau dalam Al-Quran disebut Jalut. Ya. Tidak ada yang bisa ngalahkan, kecuali David kalau dalam filmnya itu, David and Goliath. Gitu ya. Nah kalau dalam Al-Quran, Daud dan Jalut. Nah, Daud yang kecil bisa mengalahkan Jalut yang luar biasa besar. Nah, kemudian karena Daud itu berjasa, dia diambil menantu oleh Tolut dan kemudian menggantikan sebagai raja. Ketika zaman Daud ini, kekuasaan mereka bisa meluas ya, ke berbagai arah. Nah, Daud juga dikenal sebagai seorang nabi yang mempunyai suara indah. Karena itu ketika diturunkan wahyu kepadanya, wahyu itu seperti puisi lagu-lagu. Maka dalam bahasa Ibrani disebut ketubim dari kitab yang ditulis. Artinya kitab puisi. Kalau dalam bahasa Nasrani disebut mazmur. Mazmur itu ya. Nah itu. Nah ini diturunkan pada Nabi Daud. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu wahyu yang ketiga atau kitab suci yang ketiga, yaitu yang disebut Injil. Nah Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa ketika beliau berkholwat di suatu bukit di daerah Yerusalem sana. Nah itu. Kemudian yang terakhir, Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Pertama turun di Gua Hira. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat yang pertama diturunkan. Nah ini. Jadi sekuennya pertama Taurat, kemudian Zabur, ketiga Injil, baru yang keempat Al-Quran. Nah itu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Lalu di kolom chat dari Kang Wanci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Kita diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab Allah, begitupun dengan agamanya. Apakah jika kita menyatakan bahwa orang selain pemeluk agama Islam, mereka menyembah selain Allah, kita dikategorikan sebagai orang musyrik? Baik, jadi mengimani di sini seperti kata Al-Quran itu ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihim, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Nah, di sini keyakinannya adalah sekedar bahwa mereka itu rasul yang diutus Allah. Nah, keyakinan demikian. Tapi
dalam Al-Quran dipastikan kita tidak mengikuti syariat mereka. Ya. Kita hanya mengikuti syariat yang diwahyukan pada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Ya. Sehingga dengan demikian, ketika agama lain meyakini Tuhan lebih dari satu, maka kita tidak dibolehkan ikut. Bahkan dalam Al-Quran pun dikatakan, ketika orang Nasrani meyakini Tuhan itu tiga, Al-Quran justru menegur Nabi Isa. Qala ya Isa bin Maryam. Ini dalam akhir-akhir surat Al-Maidah. Ya. Akhir surat Al-Maidah itu. Jadi 2 ayat atau 3 ayat sebelum akhir. Ya qala ya Isa bin Maryam. A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah berfirman pada Nabi Isa, "Hai Nabi Isa, putra Maryam, apakah kamu mengajarkan pada umatmu, jadikanlah aku Isa dan ibuku Maryam sebagai 2 Tuhan selain Allah." Nah, ini ditegur itu. Maka Nabi Isa menjawab, "Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Saya tidak mengajarkan kecuali yang Kau wahyukan kepada saya." Nah, di situ. Jadi, sampainya pada 3 Tuhan, itu ide manusia sendiri. Dalam agama Nasrani, keyakinan pada Trinitas baru diresmikan tahun 351 Masehi. 300 tahun lebih setelah Nabi Isa wafat, yaitu pada Konsili Nikea. Ini atas izin atau atas usulan dari Konstantinus. Jadi Kaisar Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel, yang sekarang ini namanya Istanbul. Itu dulunya Konstantinopel. Dan rajanya yang paling populer Konstantinus, itulah yang mengusulkan agar ketuhanan dalam agama Nasrani dijadikan Trinitas. Jadi 300 tahun setelah Nabi Isa. Nah, ini jelas buatan manusia. Maka kita tidak dibolehkan meyakini Trinitas tadi. Nah, jadi kalau kita mengakui agama Yahudi, memang itu dari Allah. Tapi ajarannya ada yang berbeda. Nah, ini yang tidak diikuti. Nasrani itu dari Allah. Tapi tadi itu akidahnya sudah menyimpang. Tidak diakui. Nah, gitu. Jadi mengakui agamanya boleh, tetapi tidak boleh meyakini akidahnya. Karena bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, ini kita pindah dari kolom chat. Kita sudah mengambil 3 pertanyaan dari kolom chat. Kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak-bapak yang ingin langsung bertanya ke Pak Ustadz. Saya lihat sudah ada 2 yang raise hand, Pak Habil Marati dan Pak Hendar Asmar. Karena ini saya informasikan ke Bapak bahwa Pak Ustadz jam 7 nanti akan ada acara. Kita masih ada waktu sekitar 9 menit, 10 menit. Jadi kami mohon kesediaannya untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara singkat. Pertama saya persilahkan kepada Pak Habil. Silakan Pak Habil untuk meng-unmute mic-nya Pak. Silakan Pak Habil. Ya, makasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pencerahannya pada pagi hari ini. Sangat bagus sekali, sangat mencerahkan. Singkat saja Pak pertanyaan saya. Antara surat Al-Imran 81, yaitu perjanjian antara Allah dengan para nabi, itu sangat jelas. Artinya nabi-nabi tersebut
diutus dengan memiliki persamaan di depan Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustadz, bahwa dengan perjanjian antara Allah dengan para nabi tersebut, apakah setelah perjanjian tersebut akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad? Kenapa? Karena ini berkaitan dengan seperti Ahmad Gulam Khan. Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Mirza Ahmad Gulam, Mirza Gulam sebagai Ahmadiyah, dia mengakui sebagai nabi. Yang kedua, Indonesia kayak Lia Eden sama satu lagi itu dari Jawa Barat itu namanya Pak Musadik. Dari Parung itu, Pak. Ya, artinya apakah Ahmad Gulam atau Mirza Ahmad Gulam ini sebagai manusia bisa dikatakan bahwa sesungguhnya ini adalah bertentangan dengan Al-Imran 81. Bahwa Nabi itu didesain dan ada perjanjian dengan Allah. Sehingga jikalau ada orang mengatakan bahwa manusia itu berpotensi jadi Nabi, apakah Pak Ustadz memiliki pandangan soal ini? Pertanyaan saya. Apakah setelah Nabi Muhammad itu berakhir sebagai Nabi yang ke-25, masihkah berpotensi manusia bisa menjadi Nabi sekarang maupun yang akan datang? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Baik. Yang kedua, Pak Ustadz. Oh ya. Terakhir, perselisihan antara Nasrani Yahudi dengan Islam itu kan mereka tidak mengakui Ismail. Ya kan? Di dalam Islam pun masih ada perdebatan apakah Ishak duluan yang lahir atau Ismail. Ya, ini yang menjadi penting sekarang. Tapi kalau menurut Al-Qur'an, ya Ismail yang lahir duluan dibandingkan Ishak. Nah, jadi sesungguhnya inilah yang menjadi pemicu kenapa Yahudi itu tidak mau mengakui Ismail. Karena kalau dia mengakui Ismail, otomatis kan dia harus mengakui juga Nabi Muhammad sebagai bagian daripada darah Yahudi. Darah Yahudi kan karena Ismail itu, Nabi Muhammad adalah lahir dari sisilah Ismail. Nah, ini minta penegasan daripada Pak Ustadz. Mengapa saya tanyakan ini? Karena di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, kita umat Islam dilarang mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an yang muhlas, yang muhkam, yang mutasabihat, tapi kita diwajibkan mengikuti ayat-ayat yang muhkam, yang tegas dan jelas. Sementara kita dilarang keras mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat, yaitu terdapat di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim di 1705. Baik. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abil. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, tentang kenabian setelah Rasulullah Muhammad SAW. Ada ayat bahwa Rasul disebut sebagai Khotamun Nabiyyin, artinya penutup para nabi. Kemudian Rasulullah juga mengungkapkan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Rasulullah. Jadi ini tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan tidak ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disepakati seluruh umat Islam bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, maka tidak ada nabi lagi. Nah, kemudian Mirza Ghulam Ahmad ini menafsirkan beda. Menafsirkannya, Khotamun Nabi itu bukan diartikan penutup para nabi, tapi diartikan sebagai
hiasan para nabi atau nabi yang terbaik. Jadi Mirza Ghulam Ahmad meyakini Rasulullah sebagai nabi yang terbaik. Tetapi tidak berarti kenabian ditutup. Masih ada. Nah, di antaranya dia. Cuma dalam tuntunan Islam diungkapkan seorang nabi akan diakui bila satu mendapatkan wahyu, kedua memiliki mukjizat, dan mukjizat itu tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Kita tahu dalam mukjizat Nabi Musa tidak terkalahkan, mukjizat Nabi Isa tidak terkalahkan, mukjizat Rasulullah tidak terkalahkan. Nah, sekarang Mirza punya mukjizat apa? Tidak ada. Wahyu, nah wahyu ini relatif. Karena wahyu itu pengalaman pribadi yang tidak dapat dibuktikan. Tapi kalau saya menerima, misalnya saya bilang, saya tadi malam menerima wahyu. Ada orang membantah. Kenapa dia membantah? Oh, ini pengalaman saya merasakan, Anda bisa dibuktikan. Tapi karena itu ada harus bukti yang nyata, yaitu mukjizat. Kalau kamu memang seorang nabi, mukjizatmu apa? Mukjizat itu harus yang berbeda dari fenomena alam saat itu dan tidak bisa dikalahkan. Nah, ini yang tidak dapat dibuktikan. Demikian pula Lia Eden tidak punya mukjizat apa-apa. Demikian pula Musodik tidak punya mukjizat apa-apa. Sehingga pengakuan mereka sebagai nabi lemah. Bisa jadi mereka punya pengikut yang meyakini. Tapi secara umum tidak bisa dibuktikan dengan mukjizat tadi itu. Sehingga hal ini tidak dapat diterima. Nah, sampai sekarang, kalau di Indonesia itu kok yang ngaku nabi itu mesti dari Islam gitu loh. Ya, banyak itu dari Islam mengaku-ngaku sebagai nabi itu kok ada aja. Sedangkan yang agama-agama lain kok tidak ada yang mengaku nabinya gitu. Nah, mungkin ini yang beda. Nah, sekarang kalau nabi sudah nggak ada, bagaimana? Maka Rasulullah pernah mengatakan pengganti Rasul itu adalah para ulama. Rasul mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi dalam kaitan untuk mengajarkan syariat. Jadi yang mengajarkan syariat, yang menyegarkan iman kita itu adalah para ulama, mereka-mereka yang mendalami ilmu agama tadi. Nah itu ya. Jadi itu perkara nabi setelah Rasulullah tidak ada. Dalam Al-Quran dan Sunnah ditekankan tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Itu tidak ada. Kemudian yang kedua tentang Ismail dan Ishak. Memang benar ada perdebatan. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan pendapat para sahabat. Pendapat para sahabat. Ada sahabat yang mengatakan bahwa yang dikurbankan itu Nabi Ishak. Tapi banyak sahabat yang mengatakan yang dikurbankan itu Ismail. Jadi ada perdebatan itu. Ini tentang siapa yang dikurbankan. Kenapa yang dikurbankan menjadi perdebatan? Karena pada masa itu yang dikurbankan itu adalah manusia terpilih. Manusia yang dianggap disayang Allah. Pada zaman Nabi Ibrahim masih ada kebiasaan dalam suku-suku di sekitar mereka pengorbanan manusia untuk dipersembahkan pada Tuhan. Nah, Tuhan itu maha baik,
pasti akan memilih korbannya yang terbaik. Kalau seseorang dipilih sebagai korban, orang itu dianggap terbaik dan disayang Allah. Nah ini sebab munculnya perdebatan siapa yang dikorbankan dalam kisah Nabi Ibrahim mengorbankan putranya. Orang Yahudi mengatakan yang dikorbankan Ishak karena Ishak adalah keturunan murni dari Ibrahim dan Sarah. Sedangkan Ismail keturunan Nabi Ibrahim, tapi dengan istri dari suku lain, yaitu Hajar berasal dari Mesir. Dalam tradisi Yahudi, yang diakui dia orang Yahudi apabila ibunya Yahudi. Kalau saya orang Yahudi laki-laki, istri saya non-Yahudi, maka anak saya tidak disebut Yahudi. Nah, karena itulah mereka mengambil silsilah keluarga itu dari ibu, dari garis ibu. Ini tradisi Yahudi sampai sekarang. Karena itu yang dianggap keturunan murni hanya anak dari Sarah, yaitu Ishak. Ishak melahirkan anak Yakub, Yakub melahirkan anak 12. Nah 12 inilah kemudian disebut kakek moyang Bani Israel. Tapi dalam Al-Quran disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 100 dari ayat 99 sampai seterusnya, ketika Allah mewahyukan pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Maka ketika itu diungkapkan, ya bunayya inni arafil manam, wahai anakku, saya bermimpi Allah memerintahkanku untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Anaknya menjawab, Ikmal, kerjakan wahai ayahandaku apa yang telah diperintahkan. Insya Allah saya akan jadi orang yang sabar. Nah ini, setelah ayat-ayat itu baru kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan lagi pada saya anak yang soleh. Maka kemudian lahirlah Ishak. Nah, kisah penyembelian sudah selesai, baru kemudian lahir Ishak. Nah, ini kalau urutannya dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat, surat ke-38. Ya. Surat ke-38, ayat dari 90 sampai lanjutnya, itu panjang ceritanya, itu mengisahkan pertama Nabi Ibrahim memohon pada Allah dikarunia anak, lahir Ismail. Kemudian kisah penyembelian yang tidak jadi diganti dengan kambing. Kemudian setelah itu berdoa lagi, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan keturunan yang soleh padaku, lahirlah Ishak. Nah dari urutan ini, maka umat Islam meyakini Ismail dilahirkan lebih dulu, dan dia yang diinginkan untuk disembelih, kemudian diganti dengan kambing, baru setelah itu lahir anak kedua Ibrahim, yaitu Ishak. Nah itu kalau dalam Al-Quran urutannya begitu. Nah itu yang terjadi Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, karena pukul sudah melewati pukul 7 dan Profesor Hamdani Anwar ada kegiatan berikutnya. Kami mohon maaf sekali bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan tapi belum bisa kita ajukan pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan insya Allah dalam kajian berikutnya kita berikan kesempatan pertama kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, Pak Ustadz, masih ada waktu untuk doa bersama sebelum menutup ini acara, atau Pak Ustadz harus langsung pindah ke acara berikutnya? Masih di mute Pak Ustadz. Ada acara berikutnya, karena itu saya mohon maaf. Baik Pak Ustadz. Akhiri pamit. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara ini, kajian tadabbur ini. Kita tutup, kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita mengambil manfaat dari ilmu yang kita peroleh hari ini. Semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa mentadaburi, memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Demikian acara ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadian, sebelum kita mulai.